adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Mita di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, sudah siap untuk memuji Tuhan? Mari bersama-sama kita bernyanyi anak-anak puji nama Allah. Nah, sudah memuji nama Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami sudah boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, sekarang mari kita membaca Mazmur bersama-sama. Mari dibuka Mazmur pasal 62 ayatnya yang kedua. Sudah ketemu? Yang belum ketemu, yuk minta tolong mama, papa, kakak untuk membuka Alkitabnya dari Mazmur 62 ayatnya yang kedua. Yang belum bisa membaca, didengarkan ya. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Oke, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Halo, Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi dengan Kak Dea di hari Minggu ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya adik-adik boleh duduk dengan diam. Kita siapkan Alkitabnya sudah semua. Sekarang Kak Dea akan ajak adik-adik semuanya untuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih dan mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan kalau di hari Minggu pagi hari ini kami sudah boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami baca firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, biarlah adik-adik boleh duduk dengan diam. Kami mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ampunilah kesalahan kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan baca Alkitab ya. Kita buka dari Yesaya pasal ke-50 ayat 4 sampai dengan 6 ya. Yang sudah katakan amin. Oke, sudah semua? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru
kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Nah, adik-adik sudah baca Alkitabnya, terima kasih. Nah, hari ini kita mau bahas tentang seorang hamba Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak hamba Tuhan itu apa? Nah, adik-adik kita mau bahas tentang seorang hamba Tuhan. Nah, adik-adik sebelumnya, adik-adik tahu kata-kata taat. Taat itu hurufnya ada 4. Huruf T, A, T. Jadi T-nya 2, A-nya juga 2. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak ya taat itu apa? Nah, taat itu adalah tindakan yang menunjukkan kita patuh atau melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah gitu. Jadi, nah pembacaan kita hari ini itu merupakan sebuah cerita yang ditujukan kepada umat tentang seorang hamba Tuhan yang taat gitu. Jadi berawalnya itu ya dari kalau kita bicara tentang hamba Tuhan ya, hamba Tuhan itu siapa ya kira-kira adik-adik? Hamba Tuhan itu semua orang-orang yang memang taat, yang harusnya taat gitu ya. Jadi itu nubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus. Berawal dari kejayaan bangsa Israel, lalu yang dia kehancuran sampai dengan Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib. Jadi kita harus sebagai seorang hamba Tuhan ya, kita tuh harus mengikuti teladan seorang Kristus. Karena kita sudah lebih dulu menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Jadi kalau kita bicara tentang hari ini ya, merupakan cerita yang tentang sebuah cerita yang ditujukan kepada umat tentang seorang hamba yang taat gitu ya. Nah, gambaran tentang hamba yang taat ini seperti apa ya? Ya, jadi gambaran hamba yang taat itu berarti dia mau mengikuti atau mau menuruti kehendak dari Tuhan, kehendak Allah. Nah, gambaran tentang hamba yang taat ini itu merupakan bagian yang mau mengajak kita umat untuk menyadari bahwa bahwa umat yang adalah umat pilihan Allah itu harusnya menjadi hamba Allah yang taat, yang tadi yang mau mengikuti perintah Tuhan, lalu mau melakukan perintah Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah anjurkan, yang Tuhan sudah kehendaki. Nah, tapi ternyata ada yang taat dan ada juga yang nggak taat loh adik-adik. Nah, contohnya gini, misalnya adik-adik kalau misalnya pergi sama orang tua atau sama siapapun di jalan nih, di lampu merah, kira-kira pernah tahu nggak ada orang yang kalau lampunya merah itu kan harusnya berhenti ya, dia nggak, malah jalan terus. Nah, harusnya kan kalau kita sebagai pengendara yang taat, kalau lampu hijau waktunya jalan. Tapi kalau misalnya lampunya kuning itu kan pertanda kalau kita tuh harus berhati-hati atau siap-siap mau lampu merah. Kalau lampu merah pasti harusnya berhenti. Nah, ternyata di zaman itu ada loh umat Allah yang tidak taat, jadi dia gagal, hamba Allah yang gagal. Kenapa kok dibilang hamba Allah yang gagal? Karena umat itu senantiasa memberontak pada Allah. Memberontak artinya apa? Gak taat, ya tidak taat melakukan perintah Allah. Jadi gak mau dengar. Sama dengan kalau misalnya kita di traffic light tadi ya, lampu merah ya adik-adik ya. Kalau misalnya di lampu merah harusnya berhenti, ini malah ya di depannya nggak ada mobil, nggak ada motor, sepi, ini sepi, padahal seharusnya dia tetap harus berhenti. Ini enggak, jalan ngebut aja, itu nggak boleh ya. Sama juga kalau misalnya di sekolah adik-adik itu waktunya misalnya ini masuk sekolah jam 7 tapi datangnya telat ke sekolah. Kenapa? Karena bangunnya kesiangan.
Nah, itu salah satu contoh kita tidak taat. Kalau taat kan harusnya bangunnya lebih pagi supaya berangkat lebih pagi sehingga tidak sampai di sekolah nggak telat seperti itu. Nah, adik-adik, di sini dijelaskan bahwa hamba Allah yang taat itu merupakan seorang hamba atau umat ya yang mau hidup sesuai dengan perintah Allah. Seorang hamba yang taat itu akan diberikan kemampuan oleh Allah, sekalipun tidak mampu tapi dikasih Tuhan kemampuan. Kira-kira ada kemampuan apa aja ya? Nah, kalau tadi adik-adik sudah baca di Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 6, di situ dikatakan nanti Tuhan itu akan memberikan kemampuan. Kemampuan yang pertama, kemampuan untuk berbicara tentang firman Allah atau firman Tuhan. Jadi, kita harus jadi saksi. Dan yang kedua, itu kemampuan untuk mendengar firman Tuhan. Jadi, kalau misalnya adik-adik kan tadi kalau di bacaan tadi ya ayat ke-4 ya adik-adik ya, di ayat ke-4 itu diberi lidah, sebentar ya, ayat ke-4 itu kita dikasih Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid ya. Kalau maksudnya itu apa? Lidah seorang murid artinya supaya dengan perkataan itu kita bisa menjadi berkat, memberikan semangat yang baru begitu ya. Jadi nggak ngomongin jelek tentang temennya, nggak mengejek temennya, dan kita juga diberi telinga untuk mendengar. Mendengar apa? Mendengar nasihat orang tua, mau mendengar perkataan dari ibu guru kalau di sekolah. Nah, kalau daring hari ini, kalau misalnya adik-adik daring, kan berarti adik-adik harus dengar-dengaran sama orang tua, nurut dan mau menjalankan perintah dari Tuhan, taat hormat sama orang tua, guru, kakak, adik semuanya. Nah, seperti itu. Nah, adik-adik, ayo saat ini Allah, Tuhan Yesus mau mengajak kita untuk menjadi hamba Tuhan yang taat. Hamba Tuhan itu siapapun ya. Jadi siapa saja bisa menjadi hamba Tuhan. Yang pasti harus menjadi hamba yang taat. Yuk, mari kita mulai taat dengan mau mendengar nasihat orang tua, selalu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga, tekun IHMPA. Gak apa-apa, IHMPA-nya masih online daring, jadi gak usah ke gereja atau sekolah minggu dulu, tapi di rumah aja, duduk diam, duduk manis, pinjam HP-nya papa mama untuk ikut IHMPA. Nanti kalau sudah mulai lagi IHMP-nya tahun depan ya, semoga sudah bisa. Corona udah pergi, kita bisa kumpul lagi di gereja untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu aja adik-adik cerita dari Kak Dea hari ini. Semoga adik-adik ngerti kalau harus menjadi anak yang taat. Taat itu baik ya, bukan begini tapi kita mau menjadi yang begini. Terima kasih. Adik-adik, Kak Dea sudah jelaskan tentang firman hari ini. Nah, adik-adik semoga adik-adik boleh menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran orang tua, rajin IHMPA, jangan lupa taat dan setia melakukan kehendak Tuhan Yesus. Nah, yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah boleh membaca firman Tuhan, kami sudah mendengarkannya. Tuhan, ajar kami selaku anak-anak Tuhan boleh menjadi hamba yang setia, hamba yang taat, mau mendengarkan nasihat orang tua, perintah orang tua teristimewa, mau mendengarkan, mengikuti kehendak Tuhan melalui apa yang bisa kami lakukan di masa anak-anak kami. Tuhan memberkati adik-adik ini Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari selama 1 minggu ke depan. Tuhan memberkati orang tua, kakak adik, semuanya Tuhan memberkati. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan di dalam masa pendidikan sekolahnya yang daring online ini Tuhan memberkati, biar adik-adik boleh semangat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sudah dengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi
jalanku. Firman Tuhan, pelita hidupku. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan, kita bernyanyi, Aku bawa dan berikan. Mari kita mendoakan persembahan kita. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan yang sudah memberi, dan Tuhan juga mau memberkati persembahan kami. Kiranya boleh menjadi berkat bagi gereja dan bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, mari kita tutup ibadah kita dengan kita bernyanyi, Allah adalah kasih. Allah adalah kasih, Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Demikianlah ibadah hari Minggu pelayanan anak hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita berdoa, kita mengakhiri HMPA hari ini ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk IHMPA pada hari ini. Berkati setiap kami Tuhan, biarlah kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan memberkati aktivitas kami setelah ini Tuhan, berkati semuanya, berkati orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jaga dan lindungi kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, IHMPA hari ini sudah selesai. Tetap semangat, selamat hari Minggu, dan jangan lupa kemanapun dan dimanapun tetap menjaga protokol kesehatan. Selalu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, tetap setia sampai akhir. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.